Yang pertama keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Yang kedua tadi bagaimana pelayanan pendidikan ini bisa lebih prima lagi terhadap masyarakat Kabupaten Serang. Sama halnya seperti pada saat alhamdulillah saya diberikan kesempatan menjadi wakil gubernur dengan Pak Wahidin Halim, pada saat itu prioritas pendidikan menjadi salah satu yang paling utama. Kita sekarang sedang sedang menggodok untuk calon pendamping calon wakil. Kan saya juga mau nanti partai politik yang mengusung juga memberikan tadi masukan. Karena kan saya menginginkan tadi bagaimana calon wakil ini yang betul-betul pertama bisa membantu. Yang penting saya nggak muluk-muluk, Kabupaten Serang jalannya bagus, pendidikannya, taraf pendidikannya bisa naik, pelayanan kesehatannya bisa baik, sudah alhamdulillah. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi dan saya Deddy Maksudi dalam program podcast Satelit News. Narasumber kita hari ini bakal calon Bupati Serang, Bapak Andika Hazrumi. Assalamualaikum, AA. Waalaikumsalam, Kang Fahmi, Kang Deddy sehat. Makasih ya udah hadir di podcast kita. Siap. Ini luar biasa sekali karena ini sangat sibuk sekarang. Baju putih-putih deh, kalau batik sendiri. Salah kostum kayaknya. Apalagi kesibukannya kan beliau belum punya pasangan. Ya, belum. nanti kita tanya. Sekarang tuh partai sudah berapa yang kasih surat tugas? 5 ya? Yang kasih surat tugas 5 termasuk Partai Golkar. Golkar, PDIP, Demokrat, P3, P3, dan PKB. PKB ya? Iya. PKB 5 ya. 5 cukup apa masih mau nambah? Ya karena kan bagian dari strategi. Iya. Dukungan partai, apalagi tingkat kepercayaan sebagai mantan wakil gubernur itu kan pasti punya kapasitas yang diperhitungkan oleh teman-teman partai politik. Maksudnya cukup apa tambahan ya? Ya, jadi kalau dari sisi komunikasi politik terhadap parpol politik, kita bangun semua. Nah, nanti kan kita bisa melihat pada hasil akhir. Ya, sementara ini yang sudah memberikan surat tugas itu ya beberapa partai demikian tadi. Jadi dalam proporsi ke depan juga masih terbuka kemungkinan atas dasar komunikasi politik yang kita punya kesamaan visi untuk bisa bergabung juga, gitu kan. Berarti kan masih ada PKS ya. PKS, Gerindra, Nasdem ya. dan PAN ya, PAN. Iya. Masih 4 partai lagi ya. Betul. Iya. Kalau kan sudah ada tuh yang diusung dari PAN kalau nggak salah ya, tapi ya. Iya dari PAN. Bu Ratu tuh ya. Iya, betul. Dia sebagai calon bupati atau? Kalau saya lihat dari media ya, beliau mau maju sebagai calon bupati. Bupati ya, berarti iya. ngelawan. Ya, bukan ngelawan. Ini kan kontestasi. Kontestasi. Bu Ratu ya. PKS juga terakhir saya lihat pernyataannya mau mengeluarkan calon juga, mau mengusung calon juga ya. Ya demikian, kalau saya lihat gitu ya. Ya, memang di Kabupaten Serang ini persaingannya agak sepi lah. Ya, kalaupun ada ya nggak sekuat AA. Oh gitu, iya. Jadi gimana tuh menurut AA? Bahkan AA kan tadinya di provinsi ya, sekarang di Kabupaten Serang. Dengan medan yang baru, bukan baru sih, tapi medan yang fokus ke situ, gimana menurut AA? Ya, sebetulnya dari sisi wilayah, kan Kabupaten Serang ini ya tanah kelahiran keluarga besar kan. Jadi di sana juga saya Ciomas ya? Ciomas, Pak Buaran. Jadi punya tanggung jawab juga bagaimana tadi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Serang. Dari sisi kewilayahan yang dulu provinsi, sekarang kabupaten kan lebih mengecil, jadi bisa lebih fokus kepada satu wilayah. Jadi kita juga sudah bisa melihat bagaimana situasi kondisi di setiap kebutuhan di setiap kecamatan dan desa di Kabupaten Serang. Jadi bisa lebih fokus lah gitu. Iya. Balik lagi ya nih ke partai politik nih. Kita kupas dulu partai politik. Ini kalau di provinsi itu ada istilah KBM ya. KBM, Koalisi Banten Maju. Nah, kelihatannya kalau dari
surat tugas yang sudah dikeluarkan beberapa partai yang tergabung di KBM di tingkat provinsi kan mendukung AA di kabupaten tuh. Iya, Itu kemungkinannya nggak akan linier ya kelihatannya. Ya memang kalau saya berpikir secara regional wilayah, memang agak sulit juga ya kita melinierkan misalnya koalisi nasional, provinsi dengan kabupaten kota. Jadi saya meyakini di setiap kabupaten kota juga walaupun memang tadi secara linier dari provinsinya istilahnya Golkar ke Bu Airin atau Gerindra ke Pak Andra, kan dari sisi partainya itu di bawahnya juga seperti misalnya kita lihat di Cilegon, Gerindra dengan PAN, Nasdem juga maju dengan PKS kan, dan juga Golkar kan seperti itu. Kan? Ya tidak linier secara istilahnya garis ke bawah dua misalnya seperti itu. Jadi memang bergantung Kondisi wilayah, betul, kekhasan wilayah ya. Nggak kaku juga ya. Iya. Kemungkinannya kan nggak akan banyak calon juga memang di kabupaten. Kalaupun ada satu head to head ya. Iya betul. Tapi jadi kota kosong. Bisa jadi gimana? Kota kosong tuh bisa? Bisa jadi nggak? Jadi kalau saya sih berharap ya ada kontestasi secara demokrasi karena kan sudah jelas kita ini di kabupaten kota di Banten ini pasti kan terkena kondisi kebijakan keputusan untuk pengusungan calon provinsi. Jadi mau tidak mau pasti ada di calon wilayah pasti akan istilahnya akan didorong untuk bisa maju untuk kontestasi di setiap kabupaten kota di Banten. Ya, lebih seru lawan orang lah, lawan kota seru lah. Lagian alhamdulillah juga kan saya dipercaya oleh DPP Golkar menjadi wasekjen pemenangan pemilu PP Jawa 1 yang menaungi provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Iya. Jadi partai sudah 5 sudah memberikan surat tugas, tinggal deklarasi ya kapan tuh? Ada rencana deklarasi dalam waktu dekat atau gimana? Kita sekarang sedang sedang menggodok untuk calon pendamping calon wakil. Kan saya juga mau nanti partai politik yang mengusung juga memberikan tadi masukan. Karena kan saya menginginkan tadi bagaimana calon wakil ini yang betul-betul pertama bisa membantu untuk tadi tugas dalam menjalankan pemerintahan dan dua juga bisa menjaga stabilitas politik karena saya pernah jadi wakil kan. Jadi saya tahu persis bagaimana komposisi seorang wakil yang ideal. Siapa itu? Belum ada kan? Belum ada yang ideal apa belum ada namanya? Sudah ada namanya, sedang kami godok, tapi belum diputuskan karena kan namanya 1, 2, atau 3 orang. Dari masing-masing partai juga kan mengusulkan, begitu. Mengusulkan. Jadi kita juga sangat hati-hati ya dalam menentukan nanti keputusannya oleh partai koalisi dan usaha Partai Golkar. Gitu. Tapi cocoknya condong kemana? Dari politisi atau dari birokrat? Saya terbuka orangnya, Kang. Birokrat bisa, politisi bisa. Yang penting tadi memiliki komitmen membangun bersama. Begitu, Kang. Kalau yang santer birokrat tuh bener nggak? Ya birokrat bisa, politisi bisa. Bisa juga ya. Ya kalau udah punya pengalaman jadi wakil gubernur enak deh, mau politisi mau birokrat jadi. Yang penting partai cocok gitu maksudnya. Iya betul. Sepakat, cocok sehingga kita bisa sama-sama tadi punya kesamaan visi dalam pembangunan ke depan. Tapi apa itu karena banyak pilihan jadi sampai sekarang belum memutuskan siapa pendampingnya itu? Ya istilahnya sekarang kita lagi mematangkan supaya nanti hasil yang diputuskan ini ya bisa tadi dari sisi kinerja bisa membantu, dari sisi elektoral juga bisa mengangkat kan. Tahapannya berarti sebelum deklarasi sudah diputuskan calon dulu ya, calon wakil dulu. Jadi setelah nanti ada calon ya pasti deklarasi kan. Jadi mungkin sebelum pendaftaran KPU.
KPU ya. Pendaftaran KPU kan tuh 2 akhir Agustus ya, 27 ya. 27 mulainya, betul. 27 Agustus. Jadi kalau Golkar sendiri kan informasinya akan deklarasi awal Agustus. Ya. Mungkin berbarengan itu atau Jadi secara keseluruhan kebijakan DPP Partai Golkar untuk calon internal kader yang akan diusung di Pilkada Daerah 2024 ini harus nanti diumumkan secara serentak. Jadi tidak ada yang duluan nih. Sekarang nggak bisa lihat kan ya Kang ya? Belum ada. Di Banten belum ada Golkar Di yang Jawa Barat juga belum deklarasi. ada. Di DKI Jawa juga Barat belum belum ada ada. kan gitu. Belum ada. Jadi memang diputuskan oleh Pak Ketum Airlangga itu nanti di awal Agustus. Kader yang akan dimajukan termasuk tadi pasangan calonnya. Pasangannya. Gitu. Oh, oke. Kita harus serentak lah sama-sama. Itu berarti menunggu apa? Survei. Jadi tahapan di DPP Partai Golkar ini kita memutuskan based on data. Oh, Based on data itu melalui proses survei. Survei saja kita melakukan itu kebijakan DPP itu harus 2 kali. Nggak cukup sekali ya? Nggak cukup sekali. Dan 2 kali pun dengan lembaga survei yang berbeda. Sebelum memutuskan nanti siapa calon yang akan diusung Jadi oleh Partai Golkar. memastikan barang ini jadi benar gitu. Betul. Secara scientific data betul-betul memiliki potensi untuk menang. Seperti itu. Jadi nggak mau buru-buru juga. Ya, karena memang baru Akan ada yang buru-buru juga itu. mungkin buru-buru karena momentumnya. Momentumnya. Siap. Takut keburu hilang. Takut keburu hilang. Kita ke visi misi. Banyak. Baik. Apa yang menurut AA perlu dibangun dari Kabupaten Serang setelah Butatu itu? Dari sisi progres pembangunan infrastruktur sekarang Kabupaten Serang sudah sangat luar biasa. Saya melihat bahwa ya Ibu Tatu juga sudah bekerja keras untuk bagaimana meletakkan batu pondasi pembangunan infrastruktur yang sangat luar biasa, khususnya bagi pembangunan jalan misalnya contoh. Jadi memang ke depan yang saya pikirkan itu bahwa Kabupaten Serang ini berbeda nanti pola berpikirnya. Kalau masyarakat kabupaten lain masih berpikir bagaimana 5 tahun ke depan untuk memperbaiki jalan, di Kabupaten Serang ini kita alhamdulillah mudah-mudahan sudah 5 langkah lebih maju. Jadi bagaimana masyarakatnya atau sumber dayanya bisa lebih baik lagi. Oh, berarti pendidikan. Pendidikan, misalnya dalam kaitan pendidikan, pelayanan kesehatan, seperti itu. Memang dirasa perlu ditingkatkan ya 2 sektor itu. Ya, untuk pengembangan potensi sumber daya manusianya, Kang. Jadi kalau saya lihat, ini Kabupaten Serang ini kan kabupaten yang punya luas wilayah besar juga. Dari wilayah timur kita juga punya berbatasan dengan kabupaten lain, dari wilayah baratnya juga punya berbatasan dengan Cilegon misalnya di utaranya juga kita berbatasan dengan Tangerang. Kabupaten Tangerang. Jadi memiliki daerah yang sangat luas dengan tadi 29 kecamatan. Dengan kultur yang luar biasa kan di Kabupaten Serang ini. Jadi memang ke depan ini selain tadi keberlanjutan pembangunan, kita butuh tadi akselerasi penuntasan permasalahan yang belum selesai. Di antaranya apa tuh? Ya, misalnya sekarang Ibu Bupati ini sedang berjuang, Ibu Tatu ini terkait permasalahan sampah misalnya. Masalah sampah. Kan ini masalah sampah bukan hanya di Kabupaten Serang, tapi semua wilayah, semua daerah. Beliau ini sekarang sedang bagaimana memperjuangkan diskusi dengan saya. Sampah ini kan tidak bisa dianggap sepele. Lama-kelamaan daerah kita yang sudah kita bangun jalannya jadi beton, kalau sampahnya banyak sama aja bohong kan, Kang? Jadi bagaimana ke depan solusinya memang Kabupaten Serang ini harus memiliki tempat pembuangan air sendiri. Nah, tempat pembuangan air ini lokasinya ada ya? Tidak gampang kan, Kang? Iya. Walaupun Kabupaten Serang ini luas, jadi dan lokasi masih banyak, tapi nggak mudah ya, karena tidak mudah. Akan penolakan misalnya. Ya, karena tidak ada daerah manapun, masyarakat manapun yang mau daerahnya jadi tujuan tempat sampah. Kan istilahnya seperti itu. Nah, kalau Cilowong itu kan kota Serang. Oh iya. Iya, milik kota Serang. Sudah jadi milik kota Serang. Punya kota Serang. Jadi ya solusinya ya saya bersepakat dengan Ibu Tatu itu ke depan kita harus punya sendiri. Harus punya sendiri. Yang menjadi target di mana tuh? Nanti wilayahnya sudah sedang digarap. Ya, nanti mungkin kalau sudah matang, sudah tidak ada masalah, mungkin akan diinformasikan. Karena ini juga kan memang ya nggak bisa
10-20 hektar itu. Iya kan? betul. Dan masalah sampah ini kan untuk permasalahan tempat itu must be running by silent operation. Ya, Kalau terus kita gitu ya. berkeluar kan nanti konflik lagi gitu ya. Iya. Betul. Kalau habis hujan bau tuh. Iya kan Kak? Jadi Iya. Tapi memang problem sampah itu menjadi penting. Maksudnya kayak misalnya di Kota Tangerang itu sudah sangat menumpuk tuh sampah sampai ke jalan-jalan. Memang makanya selain lahan yang luas, dia butuh juga dikelola, tempat pembuangan akhirnya itu dikelola secara baik, betul. sampahnya. Iya. Iya. Menjadi outputnya bisa macam-macam kan Betul. kalau dikelola. Mungkin Jadi kalau kota itu konsepnya lebih kepada karena wilayahnya juga wilayah untuk pembuangannya juga tidak ada. Konsepnya mungkin lebih kepada tempat pembuangan terpadu. terpadu. Sampah terpadu yang tadi diolah. Gitu. Kalau prioritasnya apa sih? Prioritas buat Kabupaten Serang ke depan? yang pertama keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Yang kedua tadi bagaimana pelayanan pendidikan ini bisa lebih prima lagi terhadap masyarakat Kabupaten Serang. Sama halnya seperti pada saat alhamdulillah saya diberikan kesempatan menjadi wakil gubernur dengan Pak Wahidin Halim. Pada saat itu prioritas pendidikan menjadi salah satu yang paling utama dengan tadi program pendidikan gratis SMA negeri dan SMK negeri. Nah, saya juga ingin bahwa pelayanan pendidikan di Kabupaten Serang ini bisa tersentuh bagi seluruh masyarakat Kabupaten Serang, apalagi yang tidak mampu. Nah, itu. Dan yang ketiga, akses pelayanan kesehatan. Karena wilayah kita luas ini, jadi kita harus betul-betul memikirkan bahwa akses pelayanan kesehatan ini harus bisa menyentuh masyarakat. Karena daerah Kabupaten Serang ini ada daerah pulau juga nih, Kang. Oh iya. Pulau Tunda, Pulau Panjang gitu yang memang di sana Puskesmas belum ada di sana. kita ini sekarang lagi menargetkan kan ke depan ini kalau saya mengidekan bahwa di Kabupaten Serang ini harus memiliki rumah sakit umum penunjang. Oh. Ya, penunjang supaya tadi masyarakat yang dari wilayah perbatasan timur, perbatasan barat, perbatasan utara itu tidak sulit mendapatkan akses karena RSUD kita di Kota Serang. Iya. Di RSUD Derajat. Dan sedangkan RSUD Derajat Prawira Negara ini kalau saya lihat sudah over capacity, Kang. Jadi rujukannya bukan hanya saja untuk masyarakat kabupaten, tetapi masyarakat Kota Serang di luar kabupaten di situ juga kan begitu. Tapi kan dibangun rumah sakit sendiri memungkinkan juga kan ya? Ya, jadi saya RSUD Kabupaten Serang baru gitu. ya, tapi kan sekarang itu saya pelajari membangun RSUD juga tidak mudah kan, Kang. Membangun RSUD itu tidak mudah. Jadi saya kemarin saya pelajari ini gimana mengakalinya agar minimal kita sama halnya seperti saya lakukan pada saat di Provinsi Banten. Seperti untuk masyarakat Banten Selatan yang ada di Lebak. Kan di sana pada saat itu banyak masyarakat yang berobatnya ke Sukabumi, Kang. Iya, Karena lebih dekat. Makanya kita buatlah RSUD itu yang ada di Cilograng, yang ada di Banten Selatan di Lebak, termasuk di Labuan Pandeglang kan seperti itu. Nah, jadi kita ingin bahwa pelayanan kesehatan itu bisa lebih dekat kepada masyarakat. Ya dengan bagaimana melihat kondisi situasi wilayah perbatasan kita, perbatasan yang dengan barat, dengan timur dan juga dengan utara. Memang untuk bangun RSUD-nya itu tidak mudah persyaratannya. Saya kemarin gimana caranya ini bisa kita kembangkan rumah sakit ini aja penunjang tipe D saja. Iya. Mungkin awalnya nanti bisa saya bangun dari puskesmas dikembangkan. Iya, begitu. Kalau soal aset gimana, Kak? Misalkan aset rumah Kota Serang tuh. Kota Serang. Iya. Kota Serang. Jadi jadi Bupati Serang tapi ngantornya di Kota Serang, apa masih begitu dulu? Saya kan pengen sebetulnya punya cita-cita cepat-cepat menyelesaikan permasalahan aset ini. Ya salah satunya kan target percepatan pembangunannya itu adalah pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Jadi PR ke depan itu bagaimana secepat mungkin menyelesaikan pusat pembangunan pemerintahan Kabupaten Serang. Sehingga nanti aset Kota Serang bisa kita limpahkan. Iya. Sekarang pusatnya sudah di daerah mana yang sudah yang pusat pemerintahan? Kita kan di Ciruas, di Kabupaten Serang. Ciruas, dekat sini ya. Masuknya. Gitu. Jadi bergeser wilayahnya. Iya. Bergeser wilayahnya. Ya, kalau soal
tempat berkantor atau rumah dinas di Kabupaten Tangerang nggak Masih di sini. masih di situ. Dia termasuk aset yang tidak diserahkan. Ya. Pendopoknya karena punya nilai sejarah kan sama mirip-mirip lah ya. Betul. Serang itu kan pendopo bupati itu punya nilai historis kuat Betul. juga. Luar biasa. Jadi itu Gubernur itu ya. kantor bupatinya di wilayah baru, Rumah dinas. rumah dinasnya tetap di Kota Serang. Ada sih. Menandakan ini induk. Gitu. Bisa kayak induk sekali gaya-gayanya gitu deh. Ya, itu nggak tantangan tersendiri ketika memimpin Banten sekarang memimpin Kabupaten Serang. Tantangannya ada nggak? Ya, kalau tantangan pasti di setiap medan ada, Kang, ya, ada tantangan itu kan. Kalau saya lihat begini ya, kalau dari kacamata misalnya jadi seorang eksekutif atau gubernur atau bupati, ya insya Allah kalau untuk tugas pasti itu kan sudah biasa. Tetapi kan tantangannya ini adalah dinamika politik. Itu yang betul-betul harus kita Masyarakat stabilkan. Kan itu aja sebetulnya tantangannya. Walaupun di kabupaten juga pasti kan dinamika politiknya besar juga. Jadi ya itu yang memang ke depan harus kita jaga. Makanya kenapa saya merangkul partai-partai politik di Kabupaten Serang. Karena membangun itu kan tidak bisa sendiri. Tidak bisa hanya Partai Golkar misalnya. Tidak bisa hanya saya sendiri. Saya ajak merangkul teman-teman semua untuk bisa bersama-sama membangun Kabupaten Serang. Ya, jadi intinya targetnya bukan orang kan anggapannya borong partai, mau ngabisin partai, tidak. Tujuannya adalah bagaimana ke depan mencapai stabilisasi politik, khususnya dalam nanti pelaksanaan pembangunan ke depan. Seperti itu. Repot juga kalau kagak ada dukungan partai politik deh. Betul. Ngusulin anggaran buat pembangunan rumah sakit nanti deadlock. Kita mau tingkatin puskesmas jadi rumah sakit tipe D juga berat. Jadi memang harus mendapat dukungan walaupun Politik. kita bukan menyisakan ya, memang harus ada juga yang mengontrol Iya, betul. kita kan agar lebih Biar baik. seimbang. Betul. Biar seimbang. Ya. Sepakat. Kalau soal pengangguran, kemiskinan gitu, ada program apa Ya, terkait itu? jadi dalam kaitan pengangguran juga sebetulnya ini 5 tahun yang lalu juga saya sangat concern ya untuk Banten ini karena masalah pengangguran tidak hanya terjadi di Banten, tidak hanya terjadi di Serang tapi seluruh Indonesia. Memang harus ada formulasi khusus, formulasi khusus untuk bagaimana ke depan khususnya di Kabupaten Serang juga pemerintah harus bisa menjamin tadi terhadap masyarakat Kabupaten Serangnya sendiri untuk mendapatkan prioritas lapangan pekerjaan. Ya langkahnya tadi saya ingin nanti ke depan merangkul semua stakeholder swasta, baik itu perusahaan, terkait investasi juga kan? investasi juga, ya tadi mereka juga memiliki tanggung jawab untuk tadi bagaimana memberikan porsi terhadap masyarakat Kabupaten Serang. Ya tadi untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. 5 tahun lalu kan yang saya ambil langkahnya dengan Pak Wahidin itu bagaimana dalam pengentasan pembangunan ini kita memikirkan untuk meningkatkan taraf pendidikannya dulu dengan program pendidikan tersebut tadi SMA negeri dan SMK negeri. Secara tidak disadarkan masyarakat ini kita kasih bekal, tapi bukan uang bekalnya, tapi ijazah gitu kan, gitu. Untuk tadi mereka memiliki kualifikasi prasyarat minimal tadi sebagai calon pelamar ya minimal SMA kan, seperti itu. Ada yang harus diperbaiki nggak dari programnya Butatu yang misalkan belum kelar? Misalnya soal digitalisasi atau segala macam itu menurut Kak gimana? Ya, jadi semua program Butatu ini sudah sangat luar biasa saya lihat dari sisi pengaplikasian kebijakan dengan kondisi keuangan yang terbatas di Kabupaten Serang ini beliau mampu mendistribusikan kebijakan itu sangat luar biasa. Nah, jadi ke depan memang tinggal penyempurnaan, Kang. Penyempurnaan dengan fokus prioritas. Fokus prioritas kita misalnya di tahun pertama, tahun kedua, apa misalnya? Penuntasan pembangunan jalan poros misalnya, yang tadinya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, kita angkat statusnya menjadi jalan kabupaten misalnya. Harus ada target prioritasnya. Setelah itu baru apa? Karena kan kita punya PR tadi, Kang. Puspemkab, belum lagi pelayanan pendidikan. Banyak nyedot anggaran semua itu. Betul, dan saya juga punya obsesi untuk bagaimana pelayanan kesehatan bisa lebih maksimal lagi, lebih dekat lagi dengan masyarakat Kabupaten Serang. Dengan tadi bantuan memiliki rumah sakit penunjang minimal tipe D saja. Tipe D di setiap perbatasan wilayah. Berarti kalau di perbatasan berarti 4 lah ya? Iya.
Ya itu juga udah 3 4. dulu lah kan. 3 dulu ya. Anggarannya saya bongkar kan, aduh. 3 juga ini. Aduh, saya Tiga harus ya. harus atur-atur misalnya bisa tahun ini. APBD-nya berapa? Itu Kalau ya 3,5 ya kurang lebih. Segitu. Dengan nggak ada tantangan itu juga. 29 kecamatan. Kecamatan, desanya berapa? 326 desa. Paling banyak itu, paling banyak. Oh, Pandeglang sih banyak. Pandeglang. Ya, Pandeglang Kabupaten Serang banyak. Wilayahnya juga besar kan. Wilayahnya besar. Ya kalau dilihat dari peta itu ya Kota Serang di sini, kabupaten tuh. Dikelilingi. Anggaran 3. Ya tantangannya artinya kita mesti juga meningkatkan pendapatan asli daerah ya. Betul. Apa tuh diantaranya yang mau dilakukan? Ya, salah satu yang memang saya lihat potensinya kan sebetulnya banyak nih potensi Kabupaten Serang ini. Tinggal nanti saya ingin menggali dari sisi apanya dulu. Kalau saya sih melihat Kabupaten Serang sisi garis pantainya juga kita punya, lautnya kita punya, pertaniannya kita punya. Tapi pariwisata bisa digenjot. Pariwisata juga bisa digenjot dan termasuk juga industri. Ya termasuk pengembangan industri mungkin nanti ke depan yang bisa secara instan, secara cepat memberikan dampak terhadap pendapatan daerah. Kan kalau pariwisata itu kan perlu waktu untuk istilahnya mengolah. Karena karakteristiknya di kita itu walaupun punya pantai nggak kayak Bali kan. Iya betul. Jadi ada lambu-lambu lalu lintas. Iya kan nggak bisa seenaknya juga kita. Kalau kayak Bali mungkin bisa kuat itu menjadi jagoan sumber pendapatan kan. Betul. Daerah. Iya, ya, potensi yang di pulau-pulau juga kan menarik sebenarnya ya. Iya. Pulau Tunda juga kan bagus. Pulau Panjang, Pulau Tunda. Bagus potensinya. Apa mau melokalisasi ini ya? Perjudian dan lain. Waduh, bahaya ya. Nah, coba lebih naik jangan sampai. Jangan sampai ya. Dosanya ditanggung kepala daerah ini. Berat. Yang udah ada aja ditutup susah ya. Yang penting saya nggak muluk-muluk. Kabupaten Serang jalannya bagus, taraf pendidikannya bisa naik, pelayanan kesehatannya bisa baik, sudah alhamdulillah. Nah itu kan nanti impact-nya kepada pendapatan daerah, kan gitu, pendapatan masyarakat, maksudnya ekonomi masyarakat seperti itu. Apa yang diharap terakhir mungkin? Apa dulu deh coba? Yang diharapkan hubungan dengan pemerintah provinsi nanti itu. Seperti apa kan juga pernah jadi wakil gubernur. Menurut aku idealnya itu hubungan bupati atau wali kota dengan gubernur itu seperti apa baiknya? Ya sekarang kan secara garis besar kebijakan nasional pembangunan itu kan kita terikat semua kan. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu terikat semua. Jadi ya pasti yang pertama adalah bagaimana stabilisasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota agar tadi kita juga bisa terbantu dari sisi program, terbantu dari sisi anggaran. Kan daerah di Banten ini khususnya Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Pandeglang, ya menurut saya ke depan juga butuh support prioritas dari provinsi kan? Dari provinsi kan gitu. Kalau lahan luas, wilayah luas, anggaran fiskalnya kurang fiskal daerahnya kurang ideal. Ya, maka butuh perhatian provinsi kan? Iya, butuh backup, butuh support dari pemerintah provinsi pada saat. Makanya pemerintah provinsi mesti ini juga. Kayak kalau pengalaman waktu di provinsi gimana tuh? Ya, pengalaman pada saat di provinsi ya tadi kalau dalam kapasitas tadi kerjasama fungsi koordinasi kan itu sudah kita lakukan. Provinsi ini kan satu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kita yang paling pertama kita lakukan adalah fungsi koordinasi antar kabupaten kota sudah kita lakukan. Nah pasti pada saat itu memang kita kondisinya pada saat musim COVID iya, tidak bisa maksimal. Betul. Hampir 2,5 tahun kita berkecimpung penanganan COVID gitu. Jadi boro-boro ngurusin orang, ngurusin diri susah. Jadi, ya artinya ke depan karena mudah-mudahan nggak ada lagi model COVID sih. Ya amin. Kalau ini kan bisa saling
bantu. Ya, memberikan Saling support memberikan dari support. sisi program, dari sisi ya istilahnya bantuan keuangan untuk mempercepat tadi progres pembangunan di daerah. Beruntung Kabupaten Serang, Bu Tatu udah menyelesaikan permasalahan infrastruktur jalan. Permasalahan dasarnya Dasarnya udah selesai. Kan ya mungkin di tempat lain masyarakatnya masih berpikir bagaimana jalan saya bagus kan gitu, masih berpikirnya itu. Ada juga tuh tempat wisata jalan rusak ada. Iya. Jangan terjadi lah di Kabupaten Serang kan. Nah, terkait pendidikan pesantren agama gimana tuh, Pak? Ya, saya juga memiliki program tadi tidak hanya untuk pendidikan formal, tetapi penguatan pendidikan agama melalui penguatan pondok-pondok pesantren, Kang. Jadi lebih kepada nanti programnya bukan bantuan langsung. Oh, gitu. Jadi lebih kepada bantuan pembangunan pesantren, termasuk khusus bagi kan di Kabupaten Serang ini banyak pondok pesantren tradisional Salafi atau pesantren kobong-kobong lah. Nah, itu Oke. target saya ke depan supaya nanti pengembangan pendidikan agama di Kabupaten Serang ini bisa berimbang. Formalnya maju, agamanya juga maju. Agamanya maju. Iya kan kalau kobong-kobong dilihat tuh ya maaf ya ini misalnya kalau Salafi itu memang terkenal kadang kobong-kobong itu ya sekedar aja bangunannya, betul. semi permanen. Iya. Bahkan ada yang sama sekali cuma pakai bambu doang. Bambu, iya betul. Nah, maksudnya bantuan fisik termasuk. Fisik langsung. Jadi kalau langsung itu kan juga ada kendala bagaimana pondok itu harus punya legalitas. Nah, kalau kobong yang tradisional ini kan ya jarang punya yang istilahnya punya legalitas secara hukum kan gitu. Jadi mungkin saya berpikir ke depan pembangunannya bantuannya langsung pembangunan langsung. Gitu. Oh iya. Secara fisik. Secara fisik ya. Bantuan ke siswanya atau santrinya ke fisik. Ke fisiknya betul. Jadi bikin nyaman lah ya. Bikin nyaman. Ya karena targetnya tadi pendidikan formal maju, agamanya juga harus agamanya maju. Betul. Siap. Ya. Aduh Kang, makasih atas undangannya. Ngobrol kemarin. Iya. Nanti kalau udah jadi bupati kita undang lagi ya. Amin, mohon doanya ya Kang. Udah mau memberikan kelancaran. Amin. Makasih. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same.